Dalam sebuah karya tulis, kajian pustaka menjadi salah satu pokok bab di dalamnya, seiring juga disebut juga sebagai landasan teori. Biasanya dalam sebuah penelitian, kajian pustaka dapat kita temui pada bab 2. Menyusun kajian pustaka merupakan kegiatan membaca dan memahami referensi mengenai variabel penelitian. Dalam PTK dikenal dengan variabel masalah dan variabel tindakan. Setelah peneliti mengumpulkan hasil bacaan, kemudian menuangkannya dalam satu bangunan kerangka teori yang cukup dalam dan tuntas. Jadi, kajian pustaka tersebut merupakan kumpulan teori-teori atau referensi yang menjadi dasar dalam sebuah penelitian yang menjawab secara teori tentang permasalahan dari sebuah ide pokok penelitian. Kemudian, menurut Nyoman Kutoratna, memiliki 3 penelitian yang berbeda. Yang pertama, kajian pustaka adalah seluruh bahan bacaan yang mungkin pernah dibaca dan dianalisis, baik yang sudah dipublikasikan maupun sebagai koleksi pribadi. Kajian pustaka sering dikaitkan dengan kerangka teori atau landasan teori, yaitu teori-teori yang digunakan untuk menganalisis objek penelitian. Kemudian, kajian pustaka adalah bahan-bahan bacaan yang secara khusus berkaitan dengan objek penelitian yang sedang dikaji. Kemudian, untuk tujuan menulis kajian pustaka yaitu ada 2 tujuan, yaitu tujuan utama dan tujuan lain. Tujuan utamanya yaitu membantu peneliti dalam memecahkan masalah penelitiannya. Kemudian untuk tujuan lainnya yaitu untuk memperoleh gambaran tentang kedudukan penelitiannya terhadap peneliti-peneliti lain. Menurut Pohan, kegiatan penyusunan kajian pustaka bertujuan mengumpulkan data dan informasi ilmiah berupa teori-teori, metode, atau pendekatan yang pernah berkembang dan telah didokumentasikan dalam bentuk buku, jurnal, naskah, catatan, rekaman sejarah, dokumen-dokumen, dan lain yang terdapat di perpustakaan. Selain itu, kajian ini dilakukan dengan tujuan menghindarkan terjadinya pengulangan, peniruan, plagiat, termasuk suap plagiat. Tujuan dari kajian pustaka menurut Cooper dalam Creswell adalah menginformasikan kepada pembaca hasil-hasil penelitian lain yang berkaitan erat dengan penelitian yang dilakukan saat itu, menghubungkan penelitian dengan literatur-literatur yang ada, dan mengisi celah-celah penelitian-penelitian sebelumnya. Kemudian untuk fungsi penulisan kajian pustaka, yaitu yang pertama, kronologi masalah. Aspek-aspek masalah, cara memecahkan, hasil penelitian, dan hambatan dalam penelitian merupakan sebuah kontinum informasi yang memiliki nilai kekinian tetapi tetap berkorespondensi dan berkoherensi dengan fakta universal. Kemudian yang kedua, pemilihan prosedur. Memilih prosedur berdasarkan pengalaman peneliti lain dengan menyesuaikan terhadap masalah penelitiannya. Kemudian yang ketiga, latar belakang teoritis masalah, yakni memperoleh gambaran tentang kedudukan penelitian yang dilakukan terhadap skop pengetahuan yang lebih luas. Kemudian yang keempat, manfaat penelitian, melihat manfaat peneliti sebelumnya dan mengingat teori yang relevan, memperluas wawasan tentang manfaat penelitian yang dilakukan. Yang kelima, menghindari duplikasi. Karya ilmiah yang tersusun tetap memiliki nilai koherensi dan korespondensi, tetapi tidak mengcopy-paste milik orang lain. Yang keenam, pembenaran pemilihan masalah, yakni kajian tentang manfaat, keterbatasan, kemungkinan hasil, memberikan pembenaran pemilihan masalah yang diteliti. Pengertian kajian teori. Kajian teori adalah serangkaian definisi dan konsep yang menjadi acuan dalam pembahasan penelitian. Kegunaannya adalah sebagai dasar untuk merumuskan hipotesis dan sebagai referensi untuk menyusun instrumen penelitian. Selain itu, berfungsi untuk memperjelas masalah yang akan diteliti. Selanjutnya, cara menyusun kajian teori. Yang pertama adalah menentukan variabel. Variabel yang baik adalah variabel yang masih relevan atau sesuai dengan apa yang akan kita teliti. Kemudian, variabel tersebut bisa diukur dan bisa diamati. Yang kedua, yakni mencari dan membandingkan kedudukan variabel. Karena kedudukan variabel sangat penting dalam sebuah penelitian, maka para peneliti harus menguji, mengambil, menentukan, dan membandingkan posisi dari variabel yang digunakan.
apakah variabel tersebut termasuk variabel bebas ataukah variabel terikat. Kemudian langkah ketiga yaitu menyortir referensi yang relevan dengan penelitian. Setelah membandingkan variabel, kita bisa memilih beberapa referensi yang sesuai dengan variabel tersebut. Kemudian membaca topik yang sesuai dengan penelitian dari referensi yang sudah disortir. Dari referensi yang sudah kita sortir tadi masih perlu dipilah-pilah lagi sesuai dengan topik yang akan kita teliti. Kemudian setelah membaca beberapa referensi dan membandingkannya dengan variabel yang kita teliti, maka kita bisa memaparkan teori yang kita dapatkan dari pembacaan referensi tersebut. Kemudian hal yang paling penting adalah jangan lupa untuk mencantumkan sumber referensi yang sudah kita kutip. Untuk penyusunan kajian teori, misalnya di sini ada judul penggunaan media gambar untuk meningkatkan kemampuan bercerita dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia pada siswa kelas 2 SD Negeri 1 Sragen. Dari judul tersebut dapat kita lihat bahwa media gambar merupakan variabel bebas dan kemampuan bercerita adalah variabel terikat. Kajian teori pada penelitian ini adalah yang pertama, kemampuan bercerita, kemudian yang kedua adalah media pembelajaran. Dalam media pembelajaran dapat dibagi beberapa subbab, yaitu pengertian media pembelajaran, jenis-jenis media pembelajaran, dan media gambar. Selanjutnya, penelitian yang relevan. Penelitian yang relevan adalah penelitian yang sudah pernah diteliti oleh orang lain, namun relevan dengan permasalahan dan variabel yang kita teliti. Hal ini perlu dicantumkan oleh peneliti sebagai sebuah kejujuran keilmuan dan berguna untuk menghindari duplikasi. Contohnya adalah dari judul yang kita gunakan untuk kajian teori, yaitu penggunaan media gambar untuk meningkatkan kemampuan bercerita dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia pada siswa kelas 2 SD Negeri 1 Sragen. Dari judul tersebut ada penelitian yang relevan, yaitu penelitian oleh Mulyani tahun 2009 yang dilakukan pada siswa kelas 2 SD Negeri Nangsri 3 Kebak Keramat dengan judul penggunaan media gambar untuk meningkatkan kemampuan dan pemahaman mendeskripsikan benda dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Dari kedua judul tersebut ada beberapa persamaan, yaitu kelas 2 SD, kemudian media gambar, dan mata pelajaran Bahasa Indonesia. Dari persamaan-persamaan tersebut, maka penelitian oleh Mulyani pada tahun 2009 dapat dijadikan penelitian yang relevan. Kerangka berpikir. Kerangka berpikir itu berisi alur pemikiran tentang pencapaian hipotesis berdasarkan teori yang telah dikaji. Jadi, kita menentukan hipotesis tindakan setelah ini. Ketika kita menentukan hipotesis tindakan, tentunya kita tidak ngarang. Kita berani mengatakan dapat meningkatkan, berhasil, dan lain sebagainya. Yaitu karena teori-teori yang sudah kita kaji atau kita pelajari sebelumnya. Selanjutnya yaitu fungsi kerangka berpikir. Yang pertama yaitu untuk menetapkan suatu ketentuan. Bagian ini mempelajari semua makna dari istilah-istilah yang memiliki intensitas kemunculan paling tinggi. Jadi fungsi ini bertujuan untuk mengklarifikasi beberapa teori yang digunakan peneliti untuk mengatasi masalah dari penelitiannya. Yang kedua yaitu mempersatukan bagian-bagian penelitian. Jadi hal ini tujuannya untuk mempermudah pembaca dalam memahami penelitian tersebut. Yang ketiga yaitu menggambarkan latar belakang. Jadi seorang penulis itu dapat menjelaskan mengenai inti-inti pada latar belakang. Nah, ini akan membuat peneliti untuk menjelaskan tentang alasan mengapa serta bagaimana situasi dari objek penelitiannya. Yang keempat yaitu sebagai pembatas penelitian. Jadi apabila peneliti sudah menentukan kerangka berpikir, maka peneliti akan dengan mudah untuk membatasi mengenai topik apa saja yang akan dibahas. Jadi tujuannya supaya topik bahasan itu nggak menyimpang dari batasannya.
Dan yang terakhir yaitu memberi informasi kepada pembaca mengenai metode yang digunakan. Kemudian ada pun yang harus diperhatikan dalam penyajian kerangka berpikir. Yang pertama, permasalahan yang melatar belakangi dilakukannya penelitian. Yang kedua, tindakan yang dipilih untuk mengatasi permasalahan. Yang ketiga, kelebihan-kelebihan dari tindakan yang dipilih. Dan yang terakhir yaitu keberhasilan dari penelitian sebelumnya tentang penerapan dari tindakan tersebut. Nah, setelah ini kita beralih ke contohnya. Tentang kerangka berpikir ini, yang pertama kita bisa menyampaikan tentang permasalahan atau kesenjangannya. Misalnya seperti yang ada di slide, itu rendahnya kemampuan bercerita dalam mata pelajaran bahasa Indonesia siswa kelas 2 SD Negeri 1 Sragen. Yang kedua, penyebab. Kita bisa menyantumkan penyebabnya kenapa kemampuan bercerita siswa kelas 2 di situ itu rendah. Jadi kita bisa melakukan wawancara dengan siswa, kan itu sudah tercantum di dalam latar belakang. Oh, ternyata kemampuan baca siswa itu rendah. Oh, ternyata penggunaan media yang digunakan oleh guru itu tidak sesuai. Nah, kemudian kita masuk ke tindakan yang dipilih untuk mengatasi permasalahan tersebut. Misalnya, yang kita ambil di sini kan penggunaan media gambar, maka kita cantumkan kelebihan-kelebihannya. Di situ apa? Penggunaan media gambar itu menurut ahli A seperti ini, menurut referensi A itu memiliki kelebihan dalam meningkatkan kemampuan bercerita pada mata pelajaran bahasa Indonesia. Ya, kita tulis aja di situ kelebihan-kelebihannya apa saja. Kemudian kita juga bisa mencantumkan keberhasilan pada penelitian sebelumnya. Jadi semakin meyakinkan bahwa penggunaan media gambar itu merupakan tindakan yang tepat untuk mengatasi permasalahan tentang kemampuan membaca yang rendah pada mata pelajaran bahasa Indonesia. Nah, dari permasalahan dan tindakan yang kita pilih, maka kita tentukan suatu judul, yaitu penggunaan media gambar untuk meningkatkan kemampuan bercerita dalam mata pelajaran bahasa Indonesia pada siswa kelas 2 SD Negeri 1 Sragen. Berikutnya, kalau tadi kita sudah mendapatkan judul, maka kita bisa menentukan hipotesis tindakan. Nah, hipotesis tindakan ini merupakan jawaban sementara dari rumusan masalah yang diperoleh setelah mengkaji teori, gitu kan. Nah, misalnya rumusan masalah yang ada itu, apakah penggunaan media gambar dapat meningkatkan kemampuan bercerita dalam mata pelajaran bahasa Indonesia pada siswa kelas 2 SD Negeri 1 Sragen? Nah, dari rumusan masalah itu, kita bisa mendapatkan hipotesis tindakannya, yaitu penggunaan media gambar dapat meningkatkan kemampuan bercerita dalam mata pelajaran bahasa Indonesia pada siswa kelas 2 SD Negeri 1 Sragen.